Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Liatarani, NPM 2478314 dari Prodi Teknologi Rekasa Perkatunak, kelas TRPL 4A. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang sistem berbasis web terdistribusi dalam matkul sistem terdistribusi. Jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam materinya. Jadi di sini tuh ada web service. Jadi web service itu adalah merupakan perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan internet maupun intranet. Dan web service itu menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML, dan JSON sehingga dapat digunakan oleh berbagai platform dan bahasa pemrograman. Dengan adanya web service, aplikasi yang berbeda jadi itu tetap dapat terhubung dan bekerja sama. Jadi contohnya itu ada aplikasi Android, itu dapat mengambil data dari server yang dibuat menggunakan Python ataupun PHP. Dan juga web service itu bekerja dengan konsep client server. Yang berarti itu kliennya bertugas meminta data atau layanan, sedangkan servernya memberikan respon atas permintaan tersebut. Nah, proses komunikasi ini tuh terdiri dari request dan respon. Nah, setelah itu web service juga tuh bersifat stateless, yang artinya server tuh tidak menyimpan riwayat permintaan sebelumnya, sehingga setiap request itu harus membawa informasi lengkap seperti token atau API API key ya. Oke, selanjutnya tadi udah dijelasin web service itu bekerja berdasarkan konsep client server. Setelah itu ini ada karakteristik web service. Jadi menurut Walker tahun 2022, web service itu memiliki beberapa karakteristik utama. Jadi yang pertama itu ada yang namanya loosely coupled, yang artinya itu klien dan server itu tidak saling bergantung secara langsung, sehingga perubahan pada satu sisi itu tidak menggunakan sisi lainnya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya menggunakan open standard seperti HTTP, XML, dan JSON, sehingga mudah digunakan lintas platform. Yang ketiga itu ada yang namanya interoperable, yaitu mampu berkomunikasi antar sistem operasi dan bahasa pemrograman yang berbeda. Dan yang keempat itu ada reusable, atau dapat digunakan ulang oleh banyak aplikasi sekaligus. Selain itu web service juga tuh bersifat self-describing, yang maksudnya tuh layanannya menyediakan informasi tentang dirinya sendiri, sehingga klien tuh dapat memahami cara menggunakannya tanpa dokumentasi tambahan yang rumit. Dan yang terakhir itu ada yang namanya web service juga tuh dapat ditemukan atau discoverable melalui mekanisme pencarian layanan, sehingga aplikasi lain tuh bisa mendeteksi dan mengintegrasikannya secara otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen web service. Jadi untuk komponen web service yang pertama itu ada XML RPC, yaitu protokol yang memungkinkan suatu program memanggil fungsi di komputer lain menggunakan XML dan HTTP. Kemudian itu ada yang namanya Jadi saya akan menjelaskan ulang. Untuk XML RPC itu sederhananya memungkinkan aplikasi itu menjalankan fungsi pada server lain seolah-olah fungsi tersebut tuh berada di komputer sendiri. Jadi XML RPC itu merupakan teknologi awal dalam implementasi web service karena strukturnya itu cukup sederhana. Jadi untuk komponen yang kedua itu ada yang namanya SOAP, atau kepanjangannya Simple Object Access Protocol. Nah, SOAP ini itu merupakan protokol standar untuk pertukaran data dalam bentuk XML melalui jaringan internet. Nah, SOAP itu merupakan
merupakan pengembangan atau dikembangkan dari XML RPC, namun memiliki aturan yang lebih formal dan lebih ketat. Karena memiliki standar keamanan dan struktur yang lebih lengkap, SOAP itu banyak digunakan pada sistem enterprise, perbankan, dan layanan pemerintahan yang membutuhkan keamanan serta keandalan tinggi. Jadi selanjutnya komponen yang berikutnya itu ada WSDL atau Web Service Description Language. Nah, WSDL itu adalah dokumen berbasis XML yang berfungsi sebagai panduan atau kontrak resmi sebuah web service. Nah, di dalam WSDL itu terdapat informasi mengenai fungsi yang tersedia, parameter yang digunakan, format data, serta lokasi layanan. Dengan adanya WSDL, developer tuh dapat memahami cara menggunakan web service tanpa harus membaca dokumentasi yang rumit. Selanjutnya itu ada komponen UDDI atau Universal Description, Universal Description Discovery and Integration. Jadi UDDI itu merupakan direktori layanan web service yang berfungsi untuk mendaftarkan, mencari, dan menemukan layanan yang tersedia di internet. Nah, hubungan antar komponen itu cukup sederhana. Jadi yang pertama itu developer itu mencari layanan melalui UDDI. Setelah itu layanan itu akan ditemukan, terus developer tuh akan membaca panduan cara menggunakan web service melalui USDL. Kemudian komunikasi antara klien dan server dilakukan menggunakan SOAP. Nah, selanjutnya kita tuh akan masuk ke manfaat penggunaan web service. Nah, manfaat yang pertama itu adalah integrasi antar sistem. Web service itu memungkinkan aplikasi yang berbeda platform dan bahasa pemrograman untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Untuk manfaat yang kedua itu ada yang namanya reusability atau dapat digunakan ulang lah, dan bahasa lainnya itu bisa efisiensi pengembangan. Jadi maksudnya itu developer tuh tidak perlu membuat fitur dari awal karena kita tuh dapat menggunakan layanan yang sudah tersedia. Nah, hal ini membuat waktu pengembangan menjadi lebih cepat dan biayanya itu menjadi lebih hemat. Untuk manfaat yang berikutnya, itu ada yang namanya interoperabilitas. Jadi interoperabilitas itu memungkinkan sistem yang berbeda teknologi untuk tetap bisa bekerja sama. Karena menggunakan standar terbuka, semua platform itu dapat saling memahami dan bekerja sama tanpa masalah kompatibilitas. Selain itu, web service juga mendukung skalabilitas. Ketika jumlah pengguna meningkat, layanan itu dapat dikembangkan secara independen tanpa mengganggu sistem lain. Jadi web service juga tuh meningkatkan keamanan data karena akses yang dilakukan itu melalui autentikasi seperti API key, token, dan enskripsi HTTPS sehingga datanya tuh dapat lebih terlindungi. Untuk manfaat yang lainnya itu ada penghematan biaya. Jadi kenapa penghematan biaya? Karena perusahaan itu tidak perlu membangun semua infrastruktur sendiri karena dapat memanfaatkan layanan pihak ketiga. Misalnya Google Maps API untuk fitur peta. Kemudian itu ada yang manfaat selanjutnya itu ada otomatisasi proses bisnis. Jadi otomatisasi proses bisnis itu bisa menjadi lebih mudah dengan web service karena berbagai sistem bisa saling terhubung dan bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contohnya, saat pelanggan itu melakukan pembayaran di marketplace, sistem secara otomatis memproses pembayaran, mengurangi stok barang, dan mengirim notifikasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke arsitektur web service. Nah, dalam arsitektur service itu terdapat 3 komponen utama, yaitu ada service provider, service registry, dan service requester. Nah, untuk service provider itu adalah pihak yang membuat dan menyediakan layanan web service. Jadi provider itu bertugas membangun layanan serta memastikan layanan itu dapat diakses oleh pengguna lain. Selanjutnya itu ada service registry, itu adalah tempat pendaftaran layanan web service. Jadi registry itu berfungsi menyimpan informasi mengenai layanan yang tersedia agar dapat ditemukan oleh pengguna lain.
Dan selanjutnya itu ada, sedangkan service requester itu adalah pihak yang mencari dan menggunakan layanan web service sesuai kebutuhan aplikasi mereka. Nah, untuk ketiga komponen tersebut itu saling berinteraksi melalui tiga proses utama, yaitu namanya apa? Publish, find, dan bind. Nah, publish itu adalah proses ketika service provider itu mendaftarkan layanan ke service registry agar dapat ditemukan pengguna lain. Nah, untuk find itu adalah proses ketika service requester itu mencari layanan yang dibutuhkan melalui registry. Sedangkan bind itu adalah proses ketika requester menghubungkan diri langsung dengan provider setelah layanannya ditemukan. Pada tahap ini, requester tuh mulai mengirim request dan menerima respon dari provider. Nah, oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam artefak pada web service. Jadi selain selain penjelasan tadi itu, implementasi web service itu juga memiliki siklus hidup pengembangan. Jadi yang tahap pertama itu adalah tahap fase kebutuhan. Jadi fase kebutuhan itu merupakan proses menentukan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kemudian itu ada fase analisis. Pada tahap ini, kebutuhan sistem analisis itu lebih mendalam untuk memastikan sistem dapat diimplementasikan secara teknis. Terus yang ketiga itu ada namanya tahap fase desain. Jadi pada tahap ini dibuat rancangan sistem atau blueprint sebelum proses coding dimulai. Dan tahap yang keempat itu ada fase coding, yaitu proses mengubah rancangan menjadi kode program yang dapat dijalankan. Dan tahap yang kelima itu ada yang namanya fase pengujian. Pada tahap ini, sistem diperiksa untuk memastikan web service itu berjalan dengan benar, aman, dan sesuai kebutuhan. Dan untuk tahap yang terakhir itu ada yang namanya fase penyebaran atau deployment. Jadi pada tahap ini, web service itu dipindahkan ke lingkungan produksi dan mulai digunakan oleh pengguna atau aplikasi lain secara nyata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa web service itu merupakan teknologi yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi modern karena mampu menghubungkan berbagai aplikasi yang berbeda platform secara efisien, fleksibel, aman, dan mudah dikembangkan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan video atau pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf bila banyak salah kata dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.